Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita dapat berkumpul di hari Jumat atau masuk hari Sabtu 13 bulan apa, Pak? Apal Rabiul Awal ya. Tanda-tandanya sangat jelas. Sangat jelas tanda-tandanya. Rabiul Awal. Tanggal 13. Kita masuk di tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriyah. Bertepatan pada tanggal 19. Terbalik ya. Untung diingatkan. Tanggal 20 Rabiul Awal 1447. Masehinya 12 Oktober. Atau September. Ini udah agak ngantuk nih, kurang ngopi nih. Tadi kopinya Bu Fatih malah tambah ngantuk ya. Dia roasting sendiri, dia seduh sendiri. Semua mau dibikin sama beliau, Masya Allah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka. Terutama sama bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak bisa tatap muka ya, ada hijab. Baik. Bapak Ibu, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema. Sebenarnya tema ini yang mungkin sudah biasa kita dengar, tapi penting untuk kita bahas kembali dan kita murajaah. Yaitu kita ambil dari kitab Syekh Salim bin Eid Al-Hilali rahimahullah. Hafizahullah. Beliau menulis kitab yang berjudul Mubtilatul A'mal. Perkara-perkara yang membatalkan amalan. Kitabnya sangat tipis Bapak Ibu. Ana sudah ada PDF bahasa Arab maupun terjemahannya. Cuman ana mau kirim, ana enggak tahu ana save-nya di mana ini.
Kalau di grup badminton nanti kita yang tahu, Pak. Jadi Pak, kita punya komunitas badminton, Bapak Ibu, Bapak-bapak aja. Kalau mau gabung silahkan nanti datangi admin. Bapak Ibu, Anda katakan komunitas itu sangat penting di zaman saat ini. Komunitas, ada komunitas Muslim Bikers Indonesia, ya tidak? Untuk menyalurkan hobi-hobi bapak-bapak ini khususnya. Bapak-bapak ini kadang kalau tidak disalurkan hobinya, kadang temenungai di rumah kan, baca Quran tidak, dengerin MP3 kajian tidak, gitu kan. Yang namanya badan harus gerak, ya, penting. Bahkan ustaz-ustaz kita memang membinai atau membawa sebuah kegiatan-kegiatan di luar majelis taklim. Oke, majelis taklim khair, alhamdulillah seperti ini. Bapak, ibu dengan ibu-ibunya juga berjumpa bertatap muka. Tapi sekedarnya saja, salam, habis sholat, habis kajian pergi. Udah sampai situ saja. Yang ngobrol 1-2. Tapi kalau ada komunitas, di sana lebih intens. Ya. Tegak juga amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang ada masalah bisa tahu, saling tahu kita. Ya, itu Anda sampaikan pentingnya komunitas-komunitas. Di antaranya kita punya komunitas misalkan bahasa Arab, yang saling belajar bahasa Arab, majelis ilmu sepekan sekali. Ada mungkin yang sifatnya duniawi, yang mubah, futsal, badminton, renang, apalagi yang sunah-sunah tuh. Panahan, walaupun udah vakum juga sebagian kita, sebagian masih lanjut ya. Ya. Pak Desra masih, bahkan sekarang udah menjadi garda terdepan ya, untuk menghidupkan panahan olahraga sunnah. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Ini komunitas-komunitas penting, ya, sebagai apa? Wadah untuk merajut ukhuwah Islamiyah di sana. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ibu-ibu, komunitas. Kalau ibu-ibu biasanya Pak, grup masak ada. Atau yang pernah Anda dengar ada senam apa segala macam, yang penting tempatnya tertutup, ya, tidak terbuka, ya, tidak nampak oleh laki-laki yang bukan mahram. Bapak-bapak pun yang memiliki komunitas olahraga, ya, di situ kita tunjukkan bahwasanya Islam ini tidak jumud gitu kan. Tidak ke masjid aja, enggak, ya, kita aktif, ya. Bahkan ustadz kita yang MBE itu ya masuk, yang mungkin grup-grup motoran kayak gitu kan, nggak kenal kajian apa segala macam, dari situ dia masuk ladang dakwah. Nah, seperti itu. Ana mau kirim tapi filenya ini masih belum ketemu. Nanti kalau ketemu insya Allah Ana kirim. Ya, halamannya sekitar 40-an Pak, Bu. Jadi kalau mau baca itu, ketika ngelihat halaman, kan kita baca buku ini kadang ngelihat halamannya dulu. Ini rasa-rasa mampu apa enggaknya. Kadang udah ngelihat 200-an udah nantilah nggak sanggup ini kita. Tapi kalau kitab ini tipis insya Allah, 40-an halaman. Ya, Masya Allah. Ada 20 pembatal amal. Ya, ada 20 pembatal amal. Adapun malam ini Bapak Ibu kita ambil sebagian saja. Ya, sebagian saja insya Allah. Baiklah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak sudah lama tidak duduk di hadapan antum di sini. Anak merasa bersyukur, ya. Tapi anak sedih. Di posisi ini sebenarnya jawabnya Ustaz Faisal rahimahullah ta'ala. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati dan mengampuni beliau, memasukkan beliau ke jannahnya, amin ya rabbal alamin. Dan untuk jadwal ini kita masih mencari dai-dai atau ustadz-ustadz yang masyhur yang bisa datang ke Pesanggerahan Barat, mungkin dari Padang maupun Payakumbuh. Cuman qadarullah, mereka semuanya sibuk dengan aktivitas mereka, ada yang ngurus pondok dan seterusnya, pendidikan, sehingga kadang untuk keluar kota itu sulit. Maka kita manfaatkan asatidzah yang ada di Pasaman Barat,
Ya, alhamdulillah kita kedatangan Ustadz yang hari ini dilantik ya menjadi mudir Ma'had Ali An-Najiyah, Ustadz Taufik, yang beliau ini dahulunya berdakwah di Payakumbuh, Tamatan Lipia. Mudah-mudahan nanti bisa juga beliau menyampaikan berbagi ilmu dan pengalaman selama beliau menuntut ilmu di Lipia. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ana menyampaikan terkait dengan judul pembahasan, izinkan ana menyampaikan sebuah pelajaran penting dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah abadikan di dalam surah An-Naml. An-Naml artinya apa, Pak? Namlun. Semut atau lebah? Kalau nahl? Ragu. Naml, lebah. Ayuhan naml, ya, semut. Jangan salah. Mirip-mirip. Nahl itu lebah, ya. Kalau asal. Antum lebahnya tahu ya kan? Ya, lebahnya itu kadang kalau gigit antum bengkak juga itu kan. Kalau nahalnya manis, madu, ya. Apa itu, Pak? Oh. Aman, Pak. Ada enggak apa ini? Ngopi dulu. Ini berat pembahasan nih. Itu madu apa? Asli, Pak ya? Madu asli. Bermanfaat, Pak, itu, Pak. Untuk kesehatan kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam firman Allah surat apa tadi? An-Naml. Di dalam ayat 16, silahkan perhatikan. Kalau yang buka mushaf silahkan dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa waritha Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'." Perhatikan, kata Sulaiman alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Sulaiman telah mewarisi Dawud. Dan Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung." Jadi Sulaiman, Bapak Ibu, di antara kisahnya beliau ini bisa berbicara dengan berkomunikasi dengan hewan maupun jin. Itu sebuah keutamaan tidak? Keutamaan yang luar biasa. Tapi kalau hari ini, Pak, ada yang ngaku-ngaku, jangan percaya, Pak. Nggak ada dalil yang dia mengetahui tentang bahasa hewan, kecuali hewannya itu burung beo yang berbicara bahasa manusia. Bukan karena dia bisa berbicara pada asalnya, niru manusia, dia ngikut membeo. Makanya ada orang yang suka ngikut ucapan orang lain itu namanya, ini orang suka membeo gitu kan. Nah itu. Tapi kalau Sulaiman, dia berkomunikasi dengan binatang, salah satunya dengan burung. Burung apa? Huda. Ya. Baik. Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung. Dan kami diberi segala sesuatu. Kerajaan kemudian diwariskan kepada Daud. Ya. Sampai jin pun tunduk dengan Sulaiman atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini benar-benar karunia yang nyata. Ini merupakan apa katanya? Karunia yang nyata. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Inna hadza, sesungguhnya ini, kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang besar yang nyata. Ini yang ingin ana sampaikan sebelum kita mengkaji pembahasan inti kita, judul kita, yaitu Sulaiman alaihissalam, Nabiullah alaihissalam itu sangat bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Kenikmatan itu beliau rasakan dan beliau tidak lantas sombong dengan kenikmatan tersebut. Maka
hendaklah kita mencontoh sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat itu kecil maupun besar. Besar pasti. Dan dikatakan orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang kecil, dia tidak akan mampu bersyukur dengan yang banyak. Kemudian Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Sebaliknya, la wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Pak, yang sedikit itu kita syukuri supaya berkah, bertambah banyak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pembahasan kita? Kita masuk ke pembahasan mubtilatul a'mal. Mubtilat al-a'mal. Mubtilat ini dari kata batala yabtulu. Batal, ini bahasa kita. Sekali lagi apa? Diserap dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini banyak diserap dari bahasa Arab. Mubtilat al-a'mal, mubtilatul a'mal, pembatal amalan fi dhawi al-Qur'ani was sunnah. Ya, yang dimana pembatal amal ini didasari dengan dalil Al-Qur'an maupun dari as-sunnah as-sahihah al-mutahharah. Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah dan suci. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama atau ulama salafus saleh, ulama terdahulu, mereka itu sangat takut apabila amalannya itu yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara buktinya adalah dari Aisyah, ya. Beliau radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang diberikan apa yang telah mereka berikan, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Orang yang telah beramal, hati mereka takut. Apa Pak? Orang yang beramal, para salafus soleh dari kalangan para sahabat, hati mereka takut. Takut kenapa? Ada yang bertanya, apakah mereka itu para peminum khamr, pezina, pencuri, pembunuh? Dikatakan tidak. Tidak, wahai Aisyah. Apakah yang takut itu apa? Para pembuat maksiat? Tidak, kata Nabi SAW. Namun, walakinnahumul ladzi yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka itu yang berpuasa, yang sholat dan bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Dan mereka itu apa? Takut atas apa yang mereka lakukan itu, atas amalan mereka, kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dari Abu Darda, sahabat yang terkenal, ulama yang kalangan para sahabat. Sahabat siapa namanya? Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi Abu Darda itu ada masjid di Pekanbaru namanya Abu Darda. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah ke sana. Itu adalah masjid atas nama sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan, andaikan aku yakin
Annallah taqabbala minni salatan wahidatan. Ya, andai kata aku mendapatkan keyakinan atau kepastian bahwasanya Allah menerima satu salatku. Berapa salat yang diterima, Pak? Satu. Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Maka aku lebih cinta, lebih suka hal tersebut daripada dunia dan seisinya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kanu liqabulil al-amali ashaddu ihtimaman. Kata Ali, perhatikan, bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kunu, jadilah kalian. Jadikan nasihat ini, Pak, untuk diri kita, ya. Seolah-olah Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang menasihati di hadapan kita. Kunu liqabulil amal, ya, jadikanlah fokus kalian, kata Ali bin Abi Thalib, atas terkabulnya amal atau diterimanya amal, asyadduh timaman, itu lebih yang kalian utamakan daripada amal itu sendiri. Daripada amal itu sendiri. Alam tasma'u liqaulillahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa tempatnya di mana, Pak? Sering kita dengar innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa anaba. Hadaiq itu apa? Kebun, surga. Orang bertakwa itu sering kita dengar anaba, innalil muttaqina mafaza, imam membaca, sesungguhnya orang yang bertakwa tempatnya di surga pasti. Kata Allah apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya terima dari amalan hamba yang bertakwa. Jadi yang diterima hanya dari hamba yang bertakwa. Makanya Abu Darda mengatakan, satu saja amalanku diterima, aku lebih senang daripada dunia dan seisinya. Maka dari sini kita bisa pahami yang seharusnya menjadi pusat perhatian kita, Pak, dua dalam beramal. Dan ini sebab terkabulkan amal, yaitu apa? Ikhlas. Maka hendaknya tatkala kita beramal, Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita kembali hadirkan dalam hati kita adalah ikhlas. Iman kita, yakin bahwa saya Allah melihat walaupun tidak ada yang melihat antum. Yakin bahwa saya Allah tahu dimanapun antum berada, kapanpun antum beramal. Ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Dipuji tidak dipuji, antum tidak peduli. Ini indikasi ikhlas. Banyak amalan yang kecil, Bapak Ibu, yukabbiruhun niyah. Amalan kecil, maaf, sedekah mungkin satu butir kurma atau satu buah JJ atau aqua gelas. Amalan kecil. Bisa jadi niat, karena niat lillahi ta'ala, itu amalan menjadi besar. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar yang mungkin, ya maaf, dia memberikan bersedekah dengan jumlah yang banyak, beramal amalan yang luar biasa, puasanya, kemudian zakatnya, dan seterusnya. Tapi karena niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu menjadi kecil. Nanti akan kita bahas. Di antaranya adalah riya, itu yang menghapuskan amalan. Capek kita.
Dan orang yang riya bisa jadi di dunia dapat balasan, Pak, tapi tidak di akhirat. Apa balasan orang riya? Pujian. Puisi fulan saleh, Allahu Akbar. Dia dapat. Ya, balasan amal baik di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapat. Kemudian syarat qabul amal yang kedua apa? Ittiba'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir, Pak, amalan kita ini nggak sesuai sama apa yang Nabi lakukan. Capek sudah. Segera apa? Capek. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan. Man amila laisa alaihi amruna fawarad. Orang yang beramal yang tidak sesuai dengan perintah kami maka tertolak. Maka setelah kita tahu, Bapak Ibu, yang pertama, para ulama salaf itu mereka takut dengan amalan-amalan mereka kalau tidak diterima. Wallahi, Bapak Ibu, itu jauh dari kita sekarang. Kita sudahlah, Pak, amalan kita nggak banyak, ya. Ibarat puasa, belum tentu kita puasa Senin, Kamis. Apalagi puasa Daud. Qiyamul Lail pun kadang iya, kadang tidak. Tidak banyak amalan kita. Orang salaf soleh, Masya Allah amalnya banyak. Di saat itu pula mereka apa? Takut. Dan Allah katakan, mereka apa? Takut. Allah yang mengatakan. Mereka takut amalnya tidak diterima. Sampai Aisyah mengatakan, yang takut itu apakah mereka yang mencuri, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, tidak. Yang takut itu mereka yang berpuasa, melakukan salat, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah. Kita, Pak, kalau kita banyak salat, banyak sedekah, banyak berzikir, apa yang terjadi dalam hati kita? Udah yakin masuk surga, ya tidak? La haula wala quwata illa billah. Ini berbanding terbalik dengan amalan salafus saleh yang kita mengatakan menisbatkan diri kita dengan para salafus saleh. Ulama yang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, yaitu para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Maka contohlah apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kedua dari kitab tersebut, kita ringkas saja. Bab yang kedua di dalam kitab ini, pembatal amalan sesuai Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, yaitu mazhab salafus saleh tentang pembatal amal. Mazhab para salafus saleh. Mazhab itu apa? Ya. Ada yang bisa? Apa itu mazhab? Tata cara, ya, untuk memahami apa sebenarnya pembatal amalan. Sebagian Qadariyah, firqah Qadariyah, firqah sesat, ya, salah satu kelompok yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka berpendapat, siapa Pak? Firqah Qadariyah. Apa pendapat mereka? Bahwasanya keburukan dapat membatalkan kebaikan. Maksiat, Pak. Keburukan tidak. Keburukan tidak, maksiat, keburukan. Itu dapat membatalkan kebaikan. Kata mereka, keimanan tidak bermanfaat jika disertai kemaksiatan. Jadi orang yang berbuat maksiat, apalagi dosa besar, Pak, kata mereka imannya nggak ada faedahnya. Itu Qadariyah. Ya.
Artinya apa? Mereka memvonis kafir orang yang berbuat maksiat. Mereka mengatakan batal amalannya. Apa Pak? Qadariyah mengatakan orang yang berbuat maksiat batal amalannya. Ini penting Pak. Ya, akidah. Qadariyah ini ghulu. Orang yang berbuat maksiat, berdosa, itu membatalkan amalan. Dan mereka vonis kekal di neraka Jahannam. Sebaliknya, ada firqah namanya Murji'ah. Apa? Murji'ah. Ya. Salah satu kelompok sesat. Memiliki pendapat yang berseberangan. Apa Pak? Bertentangan dengan firqah Qadariyah. Apa berarti? Iman tidak berpengaruh dengan perbuatan maksiat. Tetap aja full iman itu. Paham Pak? Ini ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang pertama apa? Qadariyah. Berarti itu ekstrim kanan. Dan ada Murji'ah yang juga ekstrim dalam perkara iman. Nah, sekarang mazhab salafus soleh. Apa mazhab mereka? Anda bacakan. Adapun mazhab salafus soleh rahimahumullah bersikap wasat. Apa itu wasat? Wasatiyah, pertengahan. Ana ajlisu fil wasat. Aku duduk di pertengahan. Nah, inilah mazhabnya salafus soleh. Mereka duduk di pertengahan. Di antara ghulu wa tafrid, di antara berlebihan dan mengentengkan. Mereka berpendapat bahwa hakikat pembatal di situ adalah suatu perkara yang dapat membatalkan dan menghilangkan secara menyeluruh adalah pembatal iman yang disebabkan oleh kekufuran, kesyirikan, nifak dan murtad. Adapun ahlu sunnah wal jamaah yang dapat menghilangkan keimanan secara total apa Pak? Kekufuran, perbuatan kufur, nifak atau munafik. Mengaku Islam tapi hatinya benci sama Islam, munafik. Nifak. Sifatnya nih, nifak namanya. Kemudian apa? Murtad, orang keluar dari agama Islam. Dan ya, syirik. Dan syirik. Orang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala keluar dari Islam. Amalnya hapus. Amalannya hapus. Innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Makanya hapus amalannya. Dan juga berpendapat para salaf soleh bahwasanya, ini pendapat siapa Pak? Bukan Murji'ah, bukan Qadariyah, tapi salafus soleh. Berpendapat bahwasanya batalnya sebagian ibadah yang disebabkan oleh sebagian maksiat. Jadi tatkala orang berbuat maksiat itu dapat membatalkan amal, tapi sebagian Pak, bukan seluruhnya. Bukan seluruhnya. Nah, pembahasan kita apa amalan atau perbuatan yang dapat membatalkan amalan-amalan tersebut, ini pembahasan kita. Hati-hati Pak. Ya. Supaya kita tahu apa yang membuat amalan kita ini tidak terasa tapi terhapus. Dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kita. Yang pertama, jelas pembatal amalan itu adalah syirik tadi. Kekufuran, kemunafikan, dan murtad. Maka orang-orang kafir ya atau murtad, maka amalnya tidak sah. Sedekahnya, silaturahminya, apapun kebaikannya. Tidak
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bagi kita orang-orang kafir. Akan tetapi muncul pertanyaan. Kata beliau bahwasanya orang-orang yang meninggal atau mati dalam keadaan kafir tetapi mereka mengamalkan sebagian perbuatan baik, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia saja. Jadi Pak, orang kafir itu, orang kafir yang beramal, ada tidak yang menggelontorkan miliaran rupiah untuk apa? Misalkan untuk Afrika, orang kelaparan. Dia mendapatkan balasan tapi di dunia, Pak. Apa balasannya? Follower. Apa? Followers. Mungkin banyak followersnya kan, langsung terkenal di media sosial, ditayangkan di berita. Si R ini pemain bola misalkan luar biasa. Kafir. Ya. Di dunia Allah balas. Apa balasannya? Mungkin rezekinya lancar. Ya. Followersnya banyak, dipuji sanjung luar biasa. Ya, sanjungannya luar biasa. Tapi di akhir nggak dapat apa-apa. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, ini orang kafir yang apabila masuk Islam, orang kafir Pak, musyrik, dia masuk Islam, syahadat dia, dan wafat di atas keimanan, tapi dia wafat dari kemudian wafat di atas keimanan. Kata beliau, Allah akan hapus seluruh kesalahannya. Selama kafir Pak, ngapain saja dia? Mungkin berzina, minum khamar, tiap hari minum khamar. Ya. Mungkin maaf, setiap hari dengan mungkin perempuan yang belum dia nikahi hubungannya. Ya. Mungkin ya taruh membunuh. Semua maksiat dia lakukan. Apapun maksiatnya. Pak, kita break dulu. Sudah masuk azan? Kita setelah azan lanjutkan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya orang kafir, silahkan Anda sudah kirim, sudah ketemu di grup divisi Anda kirim halaman 31 poin B. Di sini bahwasanya orang kafir apabila masuk Islam dan wafat di atas keimanan. Dahulunya dia kafir, Pak, Bu. Ya. Kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam. Bahkan dia nanti wafat juga di atas Islam. Allah akan hapus semua kesalahannya. Bayangkan, orang yang masuk Islam tatkala di masa jahiliyahnya, tatkala masih kafir, mungkin semua dosa Pak diperbuat sama dia. Nah, Islam itu Pak menghapuskan maka naqablahu. Dosa sebelum Islam. Akan tetapi Pak, itu dosa yang dihapuskan. Perbuatan baik ketika masa lalunya kafir bagaimana? Mungkin dia pernah bersedekah, memerdekakan budak, bersilaturahmi, berbuat baik kepada misalnya tamu. Atau dulu mungkin tatkala orang-orang Arab ada yang menjamu jamaah haji, menjalin silaturahmi. Jawabannya Pak, dan dituliskan, silakan baca, dan dituliskan untuknya kebaikan yang pernah ia lakukan sebelum Tidak apa-apa. Muhammad, bawa ke Umi, ya. Ini ada. Oke. Apa Pak tadi? Orang kafir masuk Islam. Pertanyaannya, keburukan diapakan? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menghapus keburukan yang lalu. Kemudian
Adapun kebaikan yang lalu dia lakukan apa? Akan tetap ada. Ini hebatnya Islam. Dan ini kata beliau sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang gamblang dari Rasulullah. Bagaimana kita tahu pahala, Pak? Pahalanya kebaikan tetap ada, sedangkan keburukan dihapus. Itu kan perkara gaib, kita nggak tahu. Kita butuh dalil. Ketika mengatakan orang kafir yang masuk Islam, keburukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tetap ada. Dari mana kita tahu? Dalil, Pak. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanah kana azlafaha." Lihat. Apabila aslamal abd, apabila salah seorang masuk Islam. Ya, fahasuna islamahu. Kemudian Islamnya bagus. Kataballahu lahu kulla hasanah. Allah akan tuliskan setiap kebaikan yang pernah dia lakukan. Apa? Kebaikan yang dulu pernah lakukan. Akan tetapi kalau kebaikan orang kafir, dia melakukan kebaikan, tapi dia nggak masuk Islam, wafat di atas kekafiran, nggak ada faedahnya. Tapi kalau dia masuk Islam, akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut. Wa muhiyat anhu kullu sayyi'ah kana azlafa, dan Allah akan hapus semua keburukan dosa yang telah ia lakukan dahulu. Summa kana ba'da dzalikal qisas, kemudian setelah itu qisas. Apa, Pak? Qisas itu pembalasan, ya. Apa balasannya? Al hasanatu bi asyi amsalihha. Jadi masuk Islam, balasan bagi perbuatan setiap satu kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala dibalas 10 kali lipat. Ini kita juga termasuk. Bukan hanya orang yang mualaf, ya. Kita juga umat Islam. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi kita beramal satu, Pak. Itu dilipat gandakan menurut hadis ini bi asyi amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Bayangkan. Dilipat gandakan 10 kali lipat sampai sab'ati mi'ah. Sab'ah itu berapa? Sab'ah. 7 mi'ah itu ratus, 100. 700 dhifin kali lipat. Subhanallah, Pak. Wasai'atu bimithliha. Adapun keburukan satu, ya Allah tulis satu, Pak, Bu. Betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, Bapak Ibu. Kebaikan Allah lipat gandakan, adapun keburukan ya pasti Allah balas. Tapi hanya Allah tulis satu keburukan. Kita lanjut. Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang perkara ibadah yang dahulu aku pernah lakukan di masa jahiliyah?" Jadi sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana? Aku dulu waktu jahiliyah melakukan kebaikan-kebaikan. Lumayan kebaikan itu, ya," kata beliau. "Di masa jahiliyah aku berbuat sedekah, memerdekakan budak, silaturahmi. Apakah ada pahalanya?" Kata Nabi SAW menjawab, "Aslam ta'ala ma aslafta min khair." Engkau masuk Islam atas kebaikan yang pernah engkau lakukan. Artinya kebaikan itu tetap ada padamu. Wahai Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu. Ya. Adapun riwayat Aisyah ini, beliau bertanya tentang apa? Orang yang, wahai Rasulullah, dari Aisyah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jad'an, ya, dahulu di masa jahiliyah," kata Aisyah, "menyambung tali silaturahmi." Menyambung apa, Pak? Tali silaturahmi. Jadi, Pak, orang jahiliyah itu udah memandang, Pak. Orang jahiliyah, Pak. Orang Arab jahiliyah memandang pentingnya menyambung silaturahmi. Dan Islam menetapkan hal itu juga baik. Juga diperintahkan dalam Islam. Akan tetapi orang Islam sekarang justru apa? Banyak perbuatan yang bertentangan, yaitu tidak menyambung silaturahmi, apalagi ada HP. Ya. Nas'alullah salamah. Ya, sudah mulai malas untuk berkunjung maupun menyambung silaturahmi. Kalau memang keadaan jauh, ya HP gunakan untuk silaturahmi, nanya kabar dan seterusnya.
Ya. Ibnu Jad'an ini dia apa katanya? Menyambung tali silaturahmi dan memberi makan orang miskin. Kata Aisyah, apakah itu bermanfaat baginya? Beliau menjawab, la ya Aisyah, tidak. Wahai Aisyah, innahu lam yuqbal yauman, lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Tidak Aisyah, sesungguhnya dia tidak pernah sekalipun mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah kesalahanku di hari pembalasan. Intinya apa? Kenapa tidak dibalas kebaikan tersebut? Karena dia wafat di atas kekafiran. Dia wafat di atas kekafiran. Di sini disebutkan. Karena ia mati dalam keadaan kafir, orang mengingkari hari kebangkitan. Ya, Pak, orang yang mengingkari hari kebangkitan itu bahaya, Pak, kafir, Pak. Itu iman yang keberapa? Al-iman biyaumil akhir. Hah? Yang pertama iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Hah? Biyaumil akhir, qada baik dan qada buruk. Rukun iman yang kelima. Kata beliau di paragraf yang kedua halaman 34, wahai kaum muslimin, kata beliau. Penulis buku ini mengatakan, apabila Anda telah mengetahui hakikat ini, jelaslah bagi Anda kesalahan sebagian kaum muslimin dalam pandangan kelalaian dan kebodohan. Bila mereka melihat penyimpangan kaum muslimin dari akhlak dan perangai yang baik, maka mereka berkata orang Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada mereka. Maksudnya ahli maksiat dari kaum muslimin. Ada nggak orang seperti itu mengatakan, Pak? Ada. Itu mending orang Yahudi. Ini orang Islam tapi mencuri, tapi korupsi. No. Walaupun dia maksiat, walaupun dia korupsi. Namanya orang kafir dengan Islam nggak bisa disamaratakan. Jauh lebih baik ya orang yang muslim bersyahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Ya. Demikian pula perkataan sebagian kaum muslimin, kata beliau, yang bersumpah atas nama Rabb mereka, demi Allah tidak akan masuk neraka penemu ponsel atau orang yang menciptakan telepon, cukuplah untuknya khidmat yang agung ini yang dipersembahkan untuk manusia dan meringankan kesulitan mereka. Artinya apa, Pak? Ya, orang penemu ponsel ini kan luar biasa, amal jariyah maksudnya, Pak. Tapi dia penemunya muslim apa tidak? Tidak. Tapi kalau seandainya, Pak, orang yang membuat ponsel ini, pencetus atau lampu, siapa? Lampu? Hah? Philip? Nama lampu? Ya betul, Pak. Anak. Kemudian apa lagi? Listrik. Ya, ada yang mengatakan apa? Tesla. Nikola Tesla ya. Walaupun ada ya politik lah. Iya tidak. Apalagi Pak, Thomas Edison itu nemuin apa? Hah? Listrik. Apa lagi? Orang yang kembali kepada konteks ponsel. Ini kan luar biasa, Pak. Orang kadang mengenal dakwah gara-gara ponsel. Ini yang membuat ponsel. Kalau dia Islam, Pak, wallahi, Pak, jariyahnya mungkin sampai hari kiamat tuh. Paham? Maka berdasarkan dalil yang kita bacakan tadi, Pak, orang kafir ya yang berbuat baik ketika di dunia ya, di dunia Allah balas, tidak Allah sia-siakan perbuatan baik mereka, dipuji oleh manusia, disanjung kehidupan, masya Allah. Tapi di akhir tidak mendapat apa-apa. Adapun orang yang kafir kemudian masuk Islam, maka amalannya, perbuatan baiknya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, saya berkata, padahal Allah itu bukanlah
pahala mah, bukan padahal. Pahala Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini jelas dalilnya. Orang yang mencari agama selain Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbala minhu. Allah tidak akan terima kebaikan mereka. Apa Pak? Allah tidak akan terima kebaikan mereka itu tidak akan sampai ke akhirat. Sebaik apapun jasanya. Mungkin di negeri kita ini nasallahu salamah. Di zaman dulu mungkin terputus dari keramaian, tidak bisa ke Padang, kemudian karena jembatan atau ada orang kafir yang membangun jembatan, kemudian kita bisa lewat sampai saat ini. Walaupun kebaikannya yang begitu banyak, bantuan-bantuan yang begitu banyak, maka Allah tidak akan menerima kalau dia wafat di atas kekafiran. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka fil akhirah minal khasirin. Kok tega Ustaz? Ya tega. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan apa yang lebih buruk daripada ingkar kepada Sang Pencipta? Allah ciptakan mereka untuk beribadah, mereka tidak mau beribadah. Itu keburukan di atas keburukan. Itu keburukan yang mereka lakukan. Sehingga wajar Allah balas. Dan Allah masih sayang, di dunia mereka dihargai, disanjung-sanjung. Itu di dunia. Tapi Allah tidak akan beri untuk di akhirat. Kemudian pembatal keislaman atau pembatal amalan, bukan keislaman. Yang kedua adalah ar-riya. Halaman 36. Di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat celaan terhadap riya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal, Pak, dalam surat apa? Al-Ma'un, sahih? 4 sampai 7. Allah berfirman, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un." Di mana, Pak? Ayat mana? Yang terkait riyanya di mana? Hah? Yura'un, Masya Allah. Karena Anda baca, adapun dari hadis ini sebagiannya telah dibahas di bab syirik, karena riya adalah syirik ini. Ketahuilah wahai muslimin, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya asal kata riya adalah kata ar-ru'yah. Ro'a yara, ru'yah. Ro'a yara. Maka ada istilah Pak, ru'yatul hilal. Apa artinya Pak? Melihat hilal. Celaka orang-orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya. Ulama berpendapat apa maksud dari lalai dari salatnya itu? Ya, macam-macam. Ya, satu sama lain menguatkan. Alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang salatnya itu riya. Amalnya itu riya. Ingin dilihat. Ro'a, ru'yah tadi apa? Dilihat. Mereka ingin dilihat. Tatkala berbuat amal, wa yamna'un al-ma'un, dan ya enggan, tidak mau untuk menolong orang yang butuh, ya, atau wa yamna'un al-ma'un, enggan menolong dengan barang yang dia miliki, yang berguna, yang dia miliki. Kita langsung ke hadis Nabi SAW halaman 38. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkil asghar. Ar-riya yaqullahu yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya
Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Lihat orang-orang yang berbuat riya Pak tatkala di dunia. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hal yang lebih aku khawatir menimpa kalian. Ini Nabi katakan kepada siapa Pak? Pak, kepada siapa? Para sahabat. Bayangkan sahabat Pak. Nabi khawatir kepada sahabat kalau mereka riya. Paham Pak pendalilannya? Sahabat saja itu Nabi khawatir kalau mereka riya. Perkara yang paling Nabi khawatirkan menimpa sahabat adalah riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yaitu riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya, kata Nabi SAW. Yaqulullah yaumal qiyamah, Allah akan katakan kepada orang yang riya, yang ibadahnya ingin dilihat Pak. Ya, idhabu, pergilah kalian. Allah berlepas diri. Pergi kalian sama orang yang dahulu tatkala kalian ibadah ingin dilihat dia. Kata Allah. Ini Allah hinakan dia di hari kiamat. Maka hati-hati Pak. Nauzubillah. Ya. Kata Allah, minta sama dia pahala. Jangan minta sama saya. Kurang lebih seperti itu maknanya. Udah minta ada sama dia, bisa nggak dia beri pahala engkau, menyelamatkan engkau, menolong engkau pada hari kiamat yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Maka ini konsep dalam hati kita Pak. Ngapain aneh riya sama dia? Ingin dilihat, dia nggak bisa mendapatkan pahala. Pujian mungkin di dunia kita dapat sebagaimana orang kafir tadi. Pujian orang riya dapat di dunia. Faidah dia riya itu balasan Allah balas di dunia, tapi di akhirat Allah katakan coba minta sama fulan. Kalau memang iya dia bisa memberimu pahala. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Maukah kalian, Bapak Ibu perhatikan, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian yang lebih menakutkan daripada fitnah dajjal? Kata Nabi SAW, asyirkul khafi. Yang pertama apa? Asyirkul khafi. Khafi itu yang tidak nampak, syirik kecil, riya maksudnya. An yakum, apa contohnya, perhatikan Bapak Ibu. An yaqumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lamma ra'a min nadhari rajulin. Contohnya beliau gambarkan real. Yaitu seorang berdiri. Yusalli, dia melaksanakan salat. Fayuzayyinu salatah, dia memperindah salatnya. Allahu Akbar. Tatkala ada yang masuk, Pak. Ya, biasanya dia salat gini-gini ya, cepat kan? Ada orang masuk. Apalagi ustaz masuk. Allah. Khusyuk dia salatnya. Pura-pura khusyuk. Fayuzayyinu salatahu lamma ra'a min nadhari rajulin, tatkala ada orang yang melihat dia. Ini gambaran dari Nabi SAW tentang riya. Yang lebih beliau khawatirkan menimpa kita, Pak, daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, Pak, kita disuruh senantiasa untuk berlindung di setiap selesai sholat, di ujung sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnati masihid dajjal. Bayangkan, ada yang lebih Nabi khawatirkan, Bapak Ibu, yang menimpa kita, yaitu apa? Ar-riya. Wallahi riya. Wallahi. Ini penyakit, Pak, bukan hanya menimpa orang awam, Pak. Penyakit riya ini, Pak. Yang lebih mengerikan, penyakit ini berpotensi untuk menjangkiti para ulama, para ubad, para ahli ibadah. Setan menghembuskan, engkau ahli ibadah, engkau alim, Masya Allah, engkau berdakwah, Allahu Akbar, sehingga terbang, ya, bukan terbang fisiknya ya, Pak, ya, terbang hatinya, karena sanjungan berat, ya. Makanya Nabi khawatir, Pak, riya, Pak. Wallahi, Pak, permasalahan ini ya anak baru baca juga beberapa bulan yang lalu, makanya anak angkat di sini. Ketika anak baca, ini penting ya. Permasalahan ikhlas, bahaya riya.
Karena kalau tidak kita diingatkan, kita lupa kadang. Kemudian apalagi masalah tadi, bagaimana para salafus soleh takut dengan amalan, sedangkan kita pede. Puasa sunnah, misalkan, itu udah merasa udah jaminan masuk surga ada gitu. Naudzubillah. Ya. Silahkan baca. Kata beliau apa? Larilah kalian dari riya itu sebagaimana kalian lari dari singa, Pak. Kalau kita ngeliat singa, jangankan ketemu, Pak. Dengar suaranya dalam merinding gitu kan. Ya, ibaratnya seperti itu. Larilah kalian jauh-jauh dari riya tersebut, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doanya, Pak. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kurang lebih ada doanya seperti itu. Ya, berlindung dari syirik. Maka lawan, Pak. Tatkala kita beribadah, kita tidak memungkiri, kita semua berpotensi. Untuk riya itu semua berpotensi. Tapi ada orang yang tatkala riya, dia aminkan saja. Tapi ada orang yang memang kadang riya dia. Tapi dia berusaha melawan. Apa gunanya? Dia tidak dia pikirkan lagi. Gak ada gunanya anak ingin dipuji sama fulan. Gak ada gunanya pujian tersebut. Itu riya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam paling takutkan menimpa umatnya. Sehingga dia kembali lagi. Alhamdulillah. Terus lawan. Berat. Karena memang, Pak, ibadah itu hukum asalnya apa? Disembunyikan. Kecuali ibadah-ibadah yang gak bisa disembunyikan. Seperti sholat berjamaah bagi laki-laki. Itu syiar. Yang memang mau nggak mau nampak gitu, Pak, ya. Tapi sholat sunnah, kita tahu sholat sunnah itu yang lebih afdal di mana, Pak? Di rumah. Yang afdal di masjid itu sholat wajib bagi laki-laki. Adapun semua sholat, hatta sholat rawatib, itu lebih utama, lebih afdal, dan banyak kita nggak akan putus menjelaskan kenapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk dilakukan di rumah. Salah satunya itu aman dari riya. Yang kedua, mengajarkan kepada keluarga kita, terutama anak-anak kita, mengajarkan mereka sholat. Kemudian larangan Nabi menjadikan rumah sebagai kuburan yang tidak pernah dibuat sholat, baca Al-Quran, dan seterusnya. Akan tetapi boleh gitu loh. Tidak larangan mutlak. Lebih afdol kan itu. Kalau mau ada, Pak, kadang kalau di rumah nih banyak kerjaan, Pak. Ya kan? Enggak putus-putus. Udah sampai rumah, dah HP. Apalagi kerjaan ini, pikirannya udah lain-lain. Mending di masjid daripada enggak sholat sunnah sama kali. Tapi kalau berbicara mana yang afdol, ya di rumah. Dan siapa yang bisa istilahnya melawan gangguan dari anak, rasa bising anak, belum lagi nanti istri nyuruh beli pampers anak dan seterusnya, dia bisa lawan semua. Lebih berat dia untuk melakukan, semakin banyak pahala. Ibadah, Pak, semakin berat kita lakukan, semakin banyak pahalanya. Dan beliau di akhir paragrafnya, setelah beliau menyampaikan poin yang kedua, pembatal di antara pembatal amal adalah riya, beliau mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, Rabb langit dan bumi, bersihkanlah hati kami dari nifak, dari kemunafikan, dan amalan kami dari riya, dan tetapkanlah kami di atas jalanmu yang lurus sampai datang hari kiamat. Karena hati ini, Pak, Allahu Akbar, hati ini dikatakan apa? Qalbun li'annaha tataqallab. Karena hati itu bolak-balik. Qallaba yuqallibu. Qalbun itu, Pak, dari qallaba yuqallibu, membalikkan. Maka hati dikatakan qalbun karena ya tataqallab, dia apa? Bolak-balik terus. Seorang ulama mengatakan, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang lebih berat daripada apa?
meluruskan niat. Sampai ulama tidak ada yang mengatakan, aku tidak pernah, seorang ulama ahli hadis membacakan hadis, saya tidak pernah mengatakan aku membacakan hadis ini ikhlaskan Allah. Enggak bisa mereka menjazam mengatakan diri mereka ikhlas. Enggak bisa. Karena ikhlas itu apa? Urusan hati. Dan Allah yang tahu. Enggak bisa kita memastikan. Ya. Bisa jadi orang yang mengatakan ikhlas, dia tidak ikhlas. Yang ada kita khawatir, harap-harap cemas. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari riya. Kemudian terakhir, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan disertai menyakiti hati orang yang diberikan kebaikan. Jadi yang sudah berinfak ataupun kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi kita mengungkit-ungkit. Ini yang ketiga yang dapat membatalkan amalan, Pak. Ya, kata beliau, berinfak di jalan Allah termasuk perbuatan ma'ruf, la syakka fihi. Betul. Itu merupakan hal yang baik, berinfak, gitu kan? Dan mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat Al-Insan, "Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Apa artinya? Mereka memberikan to'am, makanan, ala hubbihi, ya, kepada orang miskin, ya, makanan yang dia sukai, Pak. Kepada siapa? Orang miskin. Ini orang soleh, Pak. Tiru perbuatan mereka. Mereka memberikan makanan kepada orang miskin. Makanan ini bukan sembarang makanan, Pak, yaitu ala hubbi, makanan yang dia sukai. Dia ingin makanan tersebut, tapi dia rela untuk memberikan kepada anak yatim, wa asiro, dan orang yang susah. Innama nut'imukum, kata mereka, innama nut'imukum, tidaklah aku memberi makan kalian, ya, innama nut'imukum liwajhillah, aku memberi makan kalian itu wajhullah, karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian apa? Balasan atau ucapan syukur. Inilah ikhlas, Pak, gambaran ikhlas. Tidak menginginkan balasan dalam amalnya kecuali wajah Allah, yaitu, ya, pahala Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu minhum sorfan wala adla. Allah tidak akan menerima amalan dari seseorang. Yang pertama, ada 3 orang yang Allah tidak terima amalannya. Akun, yaitu ak itu apa? Orang yang durhaka, Pak. Yang kedua, wamannan, yaitu itu tadi pembahasan kita. Manan itu apa? Mengungkit-ungkit kebaikan. Ente kalau nggak anak kasih nggak jadi orang ente. Ente kalau dulu nggak anak urus nggak jadi orang ente. Walaupun dia nggak minta kembalian uang tersebut, ini hanya mengungkit-ungkit, Pak, sehingga orang ini sedih. Ya, manan itu apa bahasa Arabnya? Manan, orang yang mengungkit-ungkit. Kemudian yang terakhir yang tidak diterima amalan oleh Allah apa? Orang yang mendustakan takdir. Orang yang mendustakan takdir. Kemudian dalam hadis yang lain, la yakalimullahu yaumal qiyamah, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Walahum adzabun alim. Lihat, bagi mereka azab yang pedih. Apa kata Nabi SAW? Qala faqara'a Rasulullah SAW mirat. Dikatakan Nabi membaca ini 3 kali, diulang-ulang.
Ada 3 orang yang tidak Allah lihat pada hari kiamat, tidak disucikan baginya azab yang pedih 3 kali. Nabi mengulang-ulang, qala Abu Dzar, khabu wa khasiru. Demi Allah, rugi orang itu, celaka orang itu yang disebut Nabi SAW. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Perhatikan Bapak Ibu, siapa orangnya? Qala al-musbil. Yang pertama apa? Al-musbil, orang yang isbal. Yang baik itu Pak, setengah lutut Pak. Itu dalam hadis sebutkan. Wa in lam tas, kalau enggak mampu, pas mata kaki, jangan lewat, udah selesai. Dalam hadis disebutkan. Hati-hati, ini tidak perkara yang remeh, isbal ini Pak. Sebagian orang ada khilaf, ente nyari khilaf, nyari yang selamat sudah. Umar saja di tengah sakit beliau yang beliau rasakan, melihat orang isbal, beliau tegur. Termasuk Abu Bakar ditegur oleh Rasul ketika apa? Ketika Rasul sakit. Kemudian ada orang yang menganggap enteng. Kan khilaf Ustaz. Khilaf apanya khilaf? Ya kalau nggak sombong nggak apa-apa. Antum baca lagi. Jelas hadisnya. Ini salah satunya hadis. Musbil. Wal mannan. Ini jadi pembahasan kita. Jadi orang yang tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan. Na'udzubillah. Di antaranya apa? Mannan. Orang yang mengungkit kebaikan. Jadi bahaya HP ini sekarang Pak. Bikin status ngungkit-ngungkit. Ya. Mungkin nggak disebutkan namanya, tapi orang yang tahu, yang bukan merasa, memang ngarahnya ke dia. Biasa dia sedih, itu termasuk. Ya, hati-hati. Wal munfiqu sil'atahu bil hilfi al kadzib, dan orang penjual yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya Pak, supaya laku dia sumpah palsu. Bawa Allah, wallahi ini bagus, ini apa nggak ada. Itu bohong saja. Maka orang yang seperti ini 3 ancamannya. Berat. Tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan baginya azab yang pedih. Kemudian hadis yang berikut, salasun la yadkhul jannah al-'aq bil walidai wal mudhinu al khamri wal mannanu bima ata. Ada 3 yang tidak akan masuk surga kata Nabi SAW. Al-'aq bil walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini juga dosa besar. Durhaka kepada orang tua. Al-mudhinu al-khamr, yaitu orang yang terus-menerus minum khamr. Tadi kajian ibu-ibu ya tentang dosa besar yang ke-14, yaitu dosa besar minum khamr. Ya. Sampai-sampai khamr itu Pak, apa bahasa kita Pak? Minuman kareh Pak ya. Atau apa? Kalau ibu-ibu tadi bahasa mereka tua katanya. Tua itu jenis, salah satu jenis. Banyak namanya ya. Khamr itu dijuluki apa? Ummul khaba'is. Induknya keburukan. Induknya keburukan. Maka ini orang tidak masuk surga. Wal mannanu ala bima a'ta, yaitu mannan lagi nih. Yaitu apa mannan tadi? Ada orang namanya mannan, Pak? Nggak ada ya? Bahaya itu. Orang yang mengungkit-ngungkit apa yang dia berikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini masih yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau membacanya ya. Itu ada 20 Pak. Kita masih 3 ya. Silahkan, Ana sudah kirim ya. Di grup bisa dipelajari, dibaca. Minimal sekali baca sudah Pak. Kalau bisa berkali-kali alhamdulillah. Karena penting Pak. Penting ya. Hal ini seringkali kita tidak merasakannya tanpa sepengetahuan kita bahwa yang kita lakukan itu dapat membatalkan amalan kita. Capek-capek kita beramal Pak ya, tapi amalan itu jangan sampai kita batalkan dengan perbuatan kita sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan kata. Ya, itu semuanya kesalahan anak pribadi dan mungkin keterbatasan ilmu anak. Anak mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya ya, menghindarkan kita dari apa-apa yang dapat membatalkan amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita
ya terus memberi hidayah, taufik kepada hati kita, kepada kita untuk beramal senantiasa ikhlas liwajhi. Ya, doa kepada Allah, ya Allah, ya jadikanlah aku orang yang beramal ikhlas karena Engkau. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berat, maka kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa ikhlas dan bisa mengamalkan ibadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tidak bisa kita tahu dan kita dapat tuntunan Nabi SAW kecuali dengan belajar, Pak. Dari mana antum tahu sholat itu benar? Dari mana antum tahu amal antum itu benar kalau antum nggak belajar? Ya, maka belajar. Ya, berapapun usia kita, apapun kesibukan kita, sempatkan diri, luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Ya, kata Imam Syafi'i, ya akhi. Imam Syafi'i nasihati kita, ya akhi lan tanalal ilm illa bisit. Engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 cara. Zakat, kecerdasan. Ya. Wa hirsun. Tanpa lelah, tanpa letih, semangat, ijtihad, terus menerus. Wa bulghah. Engkau butuh dengan bulghah. Apa itu? Harta. Nutut ilmu ini, Pak, butuh dengan harta, Pak. Apalagi sekarang, Pak, kitab itu mahal, Pak. Ya, apalagi ciptaan yang di cetakan Saudi misalkan. Penuntut ilmu beli kitab, butuh kitab. Makanya Bapak Ibu yang memiliki harta berlebih, ya. Di antara amal jariah yang bisa antum dapat adalah memberikan kitab kepada anak-anak pondok. Alhamdulillah, Pak. Di Al-Afaf, walaupun masih di Al-Afaf yang udah kita rubah kurikulumnya, ya, sebagaimana kurikulum pondok, ya. Anak SMA terutama dan SMP, tapi kalau waris qawaidul fikih itu masih di SMA, tingkat SMA. Alhamdulillah sekarang udah banyak diniyah, konten diniyahnya, ya. Mustalah hadis, usul fikih dan seterusnya. Cuman kita kendala di kitab, pengadaan kitab, ya. Kitab itu tidak murah, apalagi kitab tafsir apa segala macam. Jadi penuntut ilmu itu kata Imam Syafi'i, Pak, beliau jauh, Pak, matinya tahun 100-an. Rahimahullah. Sudah mengatakan apa? Penuntut ilmu itu butuh bulghah. Bekal, Pak. Bapak pergi ke sini dari jauh butuh apa? Motor, ya enggak? Motor itu, Pak, kalau haus dia minum atau kita yang kasih minum, Pak? Butuh bekal, butuh catatan, butuh buku dan seterusnya. Wasuhbatu ustadzin. Yang kelima, penuntut ilmu itu, Pak, butuh dengan kawan ustadz yang duduk dia dengarkan. Suhbah itu, Pak, teman dekat ustadz, Pak. Bukan teman ustadz jual nama ustadz aja, oh anak bangga menjadi teman ustadz, enggak. Karena dia apa? Khidmat dengan ustadz tersebut. Kalau Abu Hurairah khidmat kepada Rasulullah, Anas bin Malik khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Pak, jadi penuntut ilmu itu butuh ustadz yang membimbing dia. Enggak bisa tanpa ustadz. Kemudian terakhir, siapa yang tahu? Hah? Apa? Masya Allah. Ini Takmir Masjid nih kasih hadiah nih sama beliau nih. Udah jawab ini. Yang lain kayaknya tawaduk ya. Tapi Masya Allah, barakallahu fiik. Apa? Watulu zamanin. Artinya apa, Pak? Angkat suara, Pak. Waktu yang panjang. Tul adalah panjang. Zaman adalah waktu. Waktu yang panjang. Nggak bisa, Pak. Setahun, 2 tahun untuk ilmu jadi ulama, nggak ada. Belajar adab saja berapa tahun ulama? 20 tahun. 10 tahun belajar adab. Ada ulama yang tua, ada Ibnu Hazm salah satunya. Yang terlambat nuntut ilmu. Adapun Imam Syafi'i, Pak, 7 tahun hafal Quran, Pak. 9 tahun hafal Muwatta. 15 tahun jadi mufti, Pak. Mufti itu nggak sembarang, Pak. Mungkin ada ya di hakimnya lah ya. Jadi semua permasalahan agama kembali dijawab semua. Mendapat legalitas untuk menjadi mufti. Imam Syafi'i. Yang Imam Malik takjub melihat Imam Asy-Syafi'i.
butuh waktu yang lama. Maka hanya segelintir orang yang mau berjalan di atas menuntut ilmu, yang tahan, yang tahan banting, ya. Karena yang tahan banting itu ibarat emas, Pak. Semakin dipanaskan semakin lama panasnya semakin panas, ya, semakin tahu kita mana yang loyang, mana yang emas. Maka sekali lagi tetaplah semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini kebaikan di atas kebaikan. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau antum ya dekat dengan ilmu agama, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.